Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan pembelajaran sains pada anak sekolah dasar, pengembangan daya pikir dan kreativitas melalui sains, strategi, dan metodologi pengembangan sains. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ansar, Stambuk A401191076. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rizkalia, Stambuk A401191065. Perkenalkan, nama saya Tri Siska Widangwati, Stambuk A401191049. Perkenalkan, nama saya Kofifa Tutsadia Pakaya, Stambuk A401191074. Nama saya Silva Siska Junianti, Stambuk A401191088. Perkenalkan, nama saya Yulian Tampono, Stambuk A401191065. Nama saya Yulvina Renadato Heke, Stambuk A401190205. Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan pembelajaran sains pada anak sekolah dasar. Prinsip yang pertama yaitu 4 pilar pendidikan global. Yang pertama, learning to know, meningkatkan interaksi siswa dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Kedua, learning to do, siswa diperdayakan agar mau dan mampu untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Ketiga, learning to be, siswa diharapkan dapat membangun rasa percaya diri yang pada akhirnya membentuk jati dirinya. Dan yang keempat, learning to live together, dengan adanya kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu akan membangun pemahaman sikap positif dan toleransi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip inquiry. Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembelajaran sains karena pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip saling temas, sains, lingkungan, teknologi, masyarakat. Prinsip sains ini memiliki prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi. 4. Prinsip pemecahan masalah. Pada pembelajaran sains perlu menerapkan prinsip ini agar siswa terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah. 5. Prinsip pembelajaran bermuatan nilai. Pembelajaran sains perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan atau kontradiksi dengan nilai-nilai yang diperjuangkan masyarakat sekitar. 6. Prinsip pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif untuk melakukan kegiatan, baik aktif berpikir maupun kegiatan yang bersifat motorik. Pengembangan daya pikir dan kreativitas melalui sains. Yang pertama, mengobservasi. Mengobservasi adalah kegiatan yang menggunakan panca indera untuk mengumpulkan data dan menggunakan fakta yang relevan. Yang kedua, membandingkan. Membandingkan merupakan menemukan persamaan dan perbedaan dari objek yang diamati. Yang ketiga, mengelompokkan. Mengelompokkan adalah menghubungkan hasil pengamatan, mengontraskan ciri-ciri, serta mencari dasar pengelompokan. Yang keempat, mengukur, yaitu menggunakan alat bantu pengukur baku atau satuan panjang waktu berat untuk mengukur suatu objek pada saat kegiatan pengamatan secara kuantitatif. Yang kelima, mengkomunikasikan adalah mengemukakan ide atau gagasan secara lisan maupun tulisan, membaca diagram, gambar, tabel, serta mendiskusikan hasil kegiatan atau pengamatan terhadap suatu peristiwa. Strategi dan metodologi pengembangan sains. Yang pertama ialah metode bermain. Dalam bermain,
Anak diajak untuk berpikir di mana ia harus mampu menyelesaikan permasalahan. Dalam pembelajaran sains, melalui bermain, salah satu contohnya ialah memahami bagaimana cara menghitung dari berat dan tinggi badan. Selanjutnya yang kedua ialah metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan suatu pikiran, perasaan secara verbal, atau mewujudkan kemampuan bahasa anak. Selanjutnya yang ketiga ialah metode karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran anak-anak dengan cara mengamati dunia lingkungan secara langsung sesuai dengan kenyataan yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Yang keempat, metode bercerita. Ada beberapa macam teknik bercerita yang dapat dipergunakan. Antara lain, guru dapat membaca langsung dari buku, menggunakan ilustrasi dari buku gambar, menggunakan papan flanel, menggunakan boneka, dan bermain peran dalam suatu cerita. Yang kelima, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Yang keenam, metode proyek. Metode proyek merupakan metode pembelajaran yang dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang suatu topik pembelajaran. 7. Metode demonstrasi. Melalui demonstrasi, diharapkan anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan. Manfaat metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. 8. Metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang berkaitan dengan pembelajaran sains, karena metode eksperimen dapat memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal.